Kenalin, nama gue Zara Rahmi, panggil aja Rahmi. NIM gue 131 23031 dari Teknik Mesin Angkatan 23 dari Departemen Mekanik, timnya Dagonot, asalnya Palembang, Sumatera Selatan. Oke, jadi kalau mau nanya langsung tanyain aja, santai aja ya guys. Gitu. Jadi nggak usah tegang-tegang gitu. Kelihatan capek juga kan habis kuliah, tugas project kan. Oke guys, so what? Mau nanyain apa? Kak, izin nanya Kak. Jadi sekarang Kakak lagi kerjain lomba atau gawe apa gitu? Bisa ceritain Kak? Oh, sekarang tuh gua di Dagonot sama tim-tim gua itu lagi persiapan buat ikut KKI. KKI itu kontes kapal Indonesia. Nah, itu sekarang lagi tahap desain dan nanti akan bikin proposal juga yang akan dikumpulkan di bulan Juni gitu nanti. Jadi sekarang di sini posisinya gua bantu-bantu mekanik sama manajer juga. Jadi simply bagian mekanik itu ngedesain untuk saat ini dan nanti bakal manuf di akhir dan kami juga kerja sama-sama elektrik dan bisa menyesuaikan desain itu kayak gimana enaknya. Sama di sini gue sebagai manajer juga memanage anggota-anggota di Dagonot itu kerjanya enaknya kayak gimana. Sabar gitu. Manage sebagai manajer sama ngedesain sebagai mekanik gitu guys. Oh, jadi Kakak tuh bekerja sebagai mekanik tapi juga sebagai yang manage gitu ya? Ya, sekarang sih lebih ke manajer ya. Maksudnya mekanik itu kan lebih ke anak 24 which is kru 17 yang kerja gitu kan. Karena gua angkatan 23, jadi gue di sini lebih ke manage anggota aja gitu. Biar gimana Oh, kerjanya lebih oke. karena Gitu. lebih senior, lebih berpengalaman ya. Jadi Kakak ditugaskan untuk manage gitu ya Kak? I mean SDM itu ada beberapa, maksudnya kenapa yang harus kerja satu orang doang gitu. Gitu Hmm, aja sih. oke, baik. Oke, ada lagi. Tanyanya santai aja ya, kayak kalian mau nanyain soal paling receh atau mungkin paling brutal juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada pertanyaan yang aneh. Nggak ada pertanyaan yang aneh sih, to be honest. Kesibukan kakak selama beberapa hari atau minggu ini? Kesibukan yang apa dulu nih, akademik kah atau uro gitu? Semuanya lah yang berkaitan dengan kuliah ini. Oke. Kalau ngomongin keseluruhan, sebenarnya tingkat tiga ini agak stres, kayak udah sih pengen meninggal aja rasanya. Sebenarnya lebih ke stres mikirin mau magang kayak gimana, terus gini ya, biar lebih terstruktur dari sisi kuliah dulu. Di tingkat tiga ini, sebenarnya udah mau done lah ya dari ITB gitu, insya Allah. Jadi lebih banyak bebannya dari sisi mau nyusun proposal TA, terus mikirin praktikum lah, tugas-tugas lah gitu. Itu udah biasa sih tugas-tugas, cuman mau TA gitu, mau KP, mau kerja praktik juga di FTMD kan ada kerja praktik gitu kan. Jadi mau magang. Nah, itu di akademik. Kalau di URO, nah sekarang tuh lagi ikut lomba juga, lagi ikut KKI. Kiosnya di sini, terutama si Raditya nih, ketua Dagonot ini sedang sangat kios-kiosnya. Saya ngelihat dia gitu kan. Di sini saya juga sebagai manajer, agak pusing gitu buat ikut lomba ini, menyeimbangkan akademik sama selomba. Cuman it's okay, it's fun gitu, it's so fun Nggak pusing, karena nggak tim-timnya pusing, tuh santuy, santuy. Nggak pusing santuy. Lu santet kok. Nggak itu pusing ya. lu Happy diem dah, ya, happy, happy, don't happy. cut my word, lu diem. Oke, thank you. Jadi sebenarnya menyeimbangkan akademik sama URO itu effort gitu, karena sebenarnya lomba itu kan sebelum ikut KKI, kami Dagonot itu kan ikut KRBAI yang dilaksanainnya itu pas libur. Cuman gara-gara pemerintah kita agak-agak becus, jadi anggarannya itu dialihin ke program yang lain. Jadi kita tuh cuma ada KRI doang dari KRI itu. Jadi dari 7 lomba itu cuma ada satu. Jadinya kami nggak ikut yang dari kontes robot Indonesia. Jadi kami pindah ke kontes sebelah ke KI gitu guys. Yang timelinenya itu beda banget sama KRBAI. Ya udah deh, nabrak kuliah, cuman nggak apa-apa, asik aja ngerjainnya. Oke, itu dari URO.
Terus sekarang dari sisi kehidupan pribadi, ya demot aja sih sebenarnya, capek gitu. Kayak pengen liburan, tapi pas liburan tuh kayak ngerasa bersalah aja, kerjaan nggak beres-beres. Ya sebenarnya aman-aman aja sih. Wajar, orang stres senormalnya aja. Cuman nggak apa-apa sih, ada teman-teman yang oke banget. Terutama satu dari anggota Dagonot, Raditya Alhamdika. Big thanks for him. Gitu guys. Wah, sibuk banget nih kelihatannya, Kak. Mumpung ada Kak Radita di sini, boleh perkenalan diri, Kak, dan dijelaskan. Oke, oke. Sorry tadi nge-crash browsernya. Eh, perkenalan lagi ya, berarti tadi gak masuk ya. Oke, kenalin, nama gue Raditya Alhamdika Fadilah, NIM 131233136 dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2023. Di sini sebagai ketua tim Dagonot. Terus tadi nanya apa kalau boleh tahu? Kesibukan Kakak selama beberapa hari atau minggu ini, baik dari akademis maupun dari UKM atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kuliah ini. Nge-crash lagi sepertinya. Oh, wait. Kayaknya jangan open cam deh, drivernya. Wait, ya, sorry. Aman nggak? Masuk nggak suaranya? Ini aman nggak? Aman, Kak. Kayaknya driver kameranya deh, sorry. Mau jawab ya. Kesibukan selama kuliah sama aja, kayak banyak tugas atau praktikum dan gitu. Tapi bukan berarti gak ada waktu buat ngelakuin kerjaan di URO ya. Bisa ada waktu, ya waktu senggang itu bisa dipakai buat ngelakuin kerjaan di URO. Contohnya hari weekend atau ada beberapa hari yang memang kosong gitu di sorenya. Kayak gitu. Terus kalau di URO itu sebenarnya Dagonot kesibukannya itu cukup banyak ya. Dan lomba-lombanya juga cukup banyak. Sebagai contoh, kemarin beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan Oktober, November, Desember, dan awal Januari, itu kami ikut lomba SAUVC atau Singaporean Underwater Vehicle Challenge. Singaporean Autonomous Underwater Vehicle Challenge. Nah, itu diadakan di Singapura, tapi khusus untuk tahun 2026 itu diadakan di China. Nah, itu kami coba buat ikut itu, mulai bangun robot, mulai dari nol di bulan Oktober sampai Januari itu. Memang agak padat banget, tapi somehow kita bisa ngerjainnya. Meski di akhir memang ada sedikit kendala gitu, ya udah kami kumpulkan seadanya, pada akhirnya nggak lolos ke babak finalnya itu. Terus baru banget sekarang kami mau ikut lomba KKI. Kenapa? Karena di KKI itu kan dia kontes kapal Indonesia ya. Cuma tahun ini banget mereka ngadain cabang lomba baru, yaitu lomba ROV. Udah, kami bakal ikut lomba itu. Apalagi yang spesialnya, KKI ini dia diadakan setiap tahun. Dan kemungkinan lomba ROV ini juga bakal ada terus di setiap tahunnya. Artinya, setiap tahun kami bisa mengikuti lomba itu gitu. Tidak terpaku ke KRI yang memang kayak entah gitu kan mau ada lagi atau enggak yang lomba robot bawah air. Jadi kami mencari alternatif baru. Jadi kalau kalian nanya iklim perlombaan di Dagonot apa, sebenarnya ada dua, SAUVC. Timelinenya kira-kira Oktober sampai Desember, terus berangkat di bulan Maret, atau KKI, Kontes Kapal Indonesia. Timelinenya di bulan Juni sampai Agustus, terus berangkat di bulan September. Ya berurutan gitu, jadi nggak bentrok satu sama lain. Seperti itu. Dan ada satu lagi, kalau misalnya mau ikut lomba tahunan yang bisa kita ikuti itu MAD ROV, itu lomba internasional juga di wilayah ASEAN, seperti itu. Dan ini ya, Dagonot itu sebenarnya tim yang tergolong paling muda di antara tim-tim lainnya di URO. Tim Dagonot itu berasal dari nama Ristek, atau dulunya itu dia tim riset dan teknologi. Jadi tim riset dan eksplorasi gitu. Terus mulai beralih fokus ke lomba robot bawah air di tahun 2023. Nah, sejak 2023 itu mulai ikut KRBAI,
baru ikut sekali tahun 2024-nya efisiensi kan. Jadi kami memang masih belum terlalu banyak pengalaman gitu karena memang masih tergolong muda. Dan rencananya di tahun ini dan seterusnya kami memang mau coba untuk terus berkembang, bangun robotnya dari nol. Terus kami juga bisa ngelakuin kayak beberapa kerjasama dengan perusahaan gitu. Contohnya kami pernah kerjasama dengan perusahaan Robomarin, mungkin ada yang pernah tahu gitu. Seperti itu. Aman nggak? Ada yang mau ditanyain? Oke, kan Ya. Dagonaut itu kan robot yang berbasis di air. Kira-kira apa sih spesifikasi khusus yang berbeda dengan robot-robot biasa? eh yang mengingatkan dia di air, jadi pasti ada spesifikasi atau hal-hal khusus yang bisa membuatnya bisa di air gitu. Oke, iya robot bawah air itu spesifikasi khususnya itu dia memang cukup berbeda dengan robot yang lainnya. Dia mirip seperti drone, tapi kayak terbalik gitu kan. Kalau drone tuh dia ngasih thrust supaya dia bisa terbang. Kalau robot bawah air itu dia biasanya ngasih thrust supaya dia bisa nyelam ke bawah. Dan derajat kebebasannya itu dia punya 6. Seperti halnya pada di pesawat. Dia punya 6 derajat kebebasan dan itu apa ya, menjadi tantangan tersendiri juga terutama buat para software engineer seperti itu. Lalu ada juga kayak spesifikasi khususnya itu bukan spesifikasi khusus sih, keinginan kita gitu. Di perlombaan kedalaman kolam itu berapa meter, jadi robot kami setidaknya harus bisa menyelam di kedalaman tersebut. Selama berapa lama? Nah itu dari perkiraan durasi waktu lombanya gitu. Lalu apa ya? Ada tantangan juga ya, bukan spesifikasi sih, tapi lebih ke tantangan ya menurutku. Di giliran bagian mekanik dan elektrik contoh. Di bagian mekanik itu waterproofing tentu ya tantangan. Tapi yang lebih menantang lagi adalah bagaimana cara menyambungkan kabel dari luar ke dalam enclosure elektroniknya itu. Nah itu yang cukup sulit. Karena ada celah sedikit pun itu dia bisa masuk. Dan itu menjadi tantangan sekali itu buat kita. Terus di bagian elektronika, itu di bagian desain mekanik dengan elektronika itu harus koordinasi satu sama lain. Kenapa? Karena di bagian mekanik itu pasti akan menyediakan ruangan sedemikian rupa gitu. Ruangannya itu terbatas. Jadi kita harus diskusi satu sama lain bagaimana penempatan komponen elektroniknya gitu. Karena jika kebanyakan tidak akan masuk semua. Kalau kurang apakah itu cukup? Dan penempatannya juga sebenarnya penting banget gitu. Karena bisa mempengaruhi center of mass-nya dia. Lalu spesifikasi juga ada karakteristik khusus di robot ROV ini, yaitu neutral buoyancy. Mungkin kalian ada yang tahu kalau hukum Archimedes, kalau objek dimasukkan ke dalam air itu dia akan menerima gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan gitu kan. Rho G dikali V itu kan. Nah, dia akan menerima gaya buoyancy. Tapi selain gaya buoyancy, dia akan menerima gaya beratnya dia sendiri yang arahnya ke bawah. Kita sebenarnya ingin gaya buoyancy dengan gaya beratnya itu hampir seimbang gitu, seimbang mungkin. Tetapi ada satu syarat lagi. Titik pusat, titik aksi gaya buoyancy harus berada di atas gaya pusat masanya dia. Karena jika gaya buoyancy-nya ada di bawah pusat masanya dia akan terbalik. Seperti itu spesifikasinya. Jadi tidak seperti robot lain yang kita tinggal desain roda terus cari gerakan kinematiknya, terus kasih gripper, lalu komponen atau kabel itu kita langsung tempel begitu aja. Tidak semudah itu kalau di robot bawah air. Semuanya harus dilindungi gitu. Seperti itu sih. Ada yang kurang nggak? Atau kelebihan? Atau terlalu ngawang? Menarik banget sih Kak penjelasannya. Sebelumnya Claudio ada yang mau ditanyain ya tadi? Maaf tadi saya agak motong tadi. Oh, nggak apa-apa. Karena memang pertanyaan kamu, Jos, memang di luar nalar ya. Saya juga terhibur dengan jawaban kakak tadi. Nah, jadi kakak, maaf potong bentar lagi ya. Nah, tadi kami juga butuh daerah asal kakak tuh, buat nanti jadi data wawancara kami. Oh ya, oke.
lewat tadi. Daerah asalku dari Kota Kuningan, Jawa Barat. Oh, oke. Itu apa? Ada lagi nggak? Oh iya, mungkin tentang kota asal Kakak ya. Ya, Makanan khas Kota Kuningan apa ya, Kak? makanan khas tuh Bener. sebenarnya kalau yang khas yang emang jadi oleh-oleh itu dia peyem ya. Peyem Kuningan itu ada. Bungkus dia tuh kayak ketan terus dibungkus sama semacam daun. Aku nggak tahu itu daun apa lah. Tapi di wadahinnya itu pakai ember kalau yang buat orang-orang mau mudik gitu bawa oleh-oleh di ember hitam gede. Dan itu kadang ujungnya bakal berakhir di kamar mandi gitu embernya. Ya paling itu sih. Oncom Kuningan ya namanya. Peyem. Oh, oyem. Kalau mau coba nih aku tulis nih. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Nah, itu Oh, dia. peyem. Oke, baru dengar juga katanya, Kak. Tape ketan lah kalau bahasa Indonesianya tuh. Oke. Kira-kira kenapa kakak tertarik sama robot yang di air dan pertimbangan kakak waktu awal-awal memilih tim itu? Sebenarnya karena itu sih tantangan yang aku sebut tadi. Sebenarnya banyak hal yang memang di luar apa ya? Di luar bahasan dari robot darat biasanya gitu. Kayak contoh gimana cara bikin dia itu waterproof? Gimana cara dia bisa ngelawan ngelawan gaya buoyancy-nya dia gitu sehingga dia bisa menyelam. Sebenarnya yang paling menantang bagiku tuh ya satu waterproofing, terus kayak menarik aja gitu. Daripada robot-robot lain yang berada di darat gitu kayak oke itu sudah cukup banyak kan yang bikin atau ngebahas. Tapi robot bawah air ini paling unik gitu. Terlebih lagi ini tim yang baru. Oh boleh dong kayak ikutan gitu menjadi inisiator di ITB yang buat robot bawah air. Karena itu baru banget di tahun 2023 untuk ikut KRBAI. Tapi sayang seribu sayang ya di tahun 2024 tiba-tiba efisiensi tidak ada lomba, bahkan dari 7 lomba itu dipotong menjadi 1 lomba. Nah itu mengecewakan banget. Seperti itu. Jadi ya yang menarik sih tantangannya ya. Di bawah air beda soalnya mediumnya. Kalau di daratan yang berjalan di darat atau robot terbang gitu mungkin sudah biasa ya, tapi robot bawah air itu masih apa ya, cukup cukup baru lah, belum semapan kayak drone di udara gitu, yang bahkan sudah komersial. Oke Kak, kalau boleh tahu kira-kira alur kerja di tim Dagonau itu seperti apa sih? Apakah pertama-tama diserahin ke mechanical dulu, atau electrical dulu, atau programming dulu? Baru gimana cara masing-masing divisi tersebut berkolaborasi untuk membentuk suatu robot yang layak untuk dilombakan? Oke, sebenarnya jauh ini alur kerjanya itu kayak apa ya, seri tapi juga paralel gitu. Jadi yang awal-awal kerjain itu jelas ya mekanik, soalnya bagian elektrikal selain mereka bikin skematik rangkaiannya, mereka juga harus bisa estimasi komponen apa yang dipakai terus gimana layoutnya gitu. Karena untuk bikin layout PCB dan penempatan komponen itu butuh informasi dari tim mekanik bagaimana ruang yang mereka siapkan gitu untuk membangun robot ini. Kalau misal ruangannya udah siap, terus bagian elektriknya juga oke gitu, bisa muat semua barang di sini. Nah, mulai langsung didesain semuanya. Kalau misal semua sudah didesain, nah kami mulai manufaktur seperti itu. Lalu apa ya? Di saat yang sama, programming juga mulai mengerjakan kodenya gitu. Tetapi bukan apa ya? Seperti kode core-nya gitu. Untuk komunikasi antara kode katakanlah high level ya, yang berhubungan langsung sama komputasi
dengan microcontroller itu dikerjakan terlebih dahulu, tapi bagian microcontrollernya dikerjakan setelah pembuatan seperti itu. Lalu setelah ngedesain kita manufaktur, di manufaktur juga bakal ada testing. Pertama ada tes uji kebocoran. Kedua, setelah uji kebocoran untuk full beres, itu akan diadakan tes buoyancy. Kita hitung gaya buoyancy-nya dia berapa supaya dia gaya buoyancy-nya mendekati netral, harus ditambah atau dikurangi berapa lagi bebannya gitu. Terus juga kita bakal verifikasi apakah gaya buoyancy-nya berada di atas gaya beratnya atau enggak, kayak gitu. Kalau semuanya sudah selesai, ya sudah gitu, kita bikin video kemajuan, terus laporkan ke pihak penyelenggara kompetisi, itu KKI. Itu sih sejauh ini rencana kerja yang bakal dilakuin. Biasa lomba-lomba yang berkaitan dengan tim Dagono itu kayak apa sih tantangan-tantangan yang ada biasa di tiap lomba? Apakah kayak bisa di kedalaman air berapa meter atau ada tantangan-tantangan apa biasanya di lomba-lomba yang berkaitan dengan robot bawah air ini? Kedalaman airnya itu 2-5 meter ya, nggak terlalu dalam. Tapi tantangannya yang beragam banget. Dulu pas di SAUVC, kami diminta agar robotnya, drone-nya bisa berjalan secara otonomus melewati gerbang-gerbang kecil, lalu dia menjatuhkan barang ke sebuah ember. Tapi menjatuhkan barangnya itu jangan ke sembarang ember gitu. Jadi mereka menyiapkan beberapa ember dengan warna yang berbeda, dan salah satu ember itu memiliki pinger. Ada yang tahu nggak pinger? Jadi singkatnya, pinger itu semacam device yang dia mengeluarkan suara gelombang ultrasonik. Jadi drone kita harus mendeteksi gelombang ultrasonik itu berasal dari ember mana, lalu kita jatuhkan ke ember tersebut. Kalau misal berhasil menjatuhkan ke ember yang ada pingernya, itu akan mendapat nilai tambahan. Itu contoh yang SAUVC. Kalau yang contoh KKI, tugasnya lebih simpel, yaitu akan ada beberapa barang, kita sebut dia payload. Kita harus mengambil payloadnya yang berada di dasar air, lalu digantungkan ke hook yang ada di dinding kolam. Nah, itu dilakukan secara remote, bukan otonomus. Seperti itu. Lalu untuk kemarin, kita juga sempat lihat yang lomba robot bawah airnya punya Teknofest. Sempat lihat juga. Kalau di Teknofest itu juga sedikit beda. Mereka meminta robot kita itu untuk menjatuhkan barang. Ya mirip-mirip robot kita harus dipasangin semacam torpedo gitu buat nembakin sesuatu kayak gitu. Jadi tergantung perlombaan beda-beda. Oke, biar gak hanya gue yang nanya, gue kasih kesempatan buat teman-teman di sini buat nanya. Apalagi di sini ada banyak teknik dirgantara ya guys, yang merupakan bidang kalian dan saya yakin banget kalian tuh sangat tertarik dan mungkin banyak berjuta-juta pertanyaan. Jadi silakan saja open mic dan tanya. Kak, mungkin tadi kan, tadi kan dibahasnya hal teknis terkait tantangan ya. Mungkin kalau dari sisi manajerial, kira-kira mungkin bisa dijelaskan nggak ya Kak? Mungkin dari Kak Azahra yang dari manajerial juga, terus mekanik, atau dari Kakak Radit juga boleh. Boleh. Ini udah lift ya. Tantangan paling sering muncul gitu Kak. Sebenarnya manajerial itu, kami dari kemarin tuh manajerial memang sedikit kurang di manajerial, tapi untuk kerjaan manajerial itu umumnya tuh kayak seperti manajer pada umumnya gitu, memastikan bahwa semua orang itu bisa berpartisipasi aktif, terus harapannya itu bisa ningkatin semangat di timnya gitu. Jadi manajerial itu kalau di timku ya harapannya itu bukan cuma ngurusin sponsorship atau ngurusin dokumen gitu, tapi kayak nge-encourage tim-timnya seperti itu. Itu harapanku di RBAI. Cuma karena
memang manajerial ini yang cukup sulit gitu di unit robotika ITB karena mayoritas memang Puro ITB itu yang daftarnya itu dulu itu ya, kebanyakan itu karena pengen ikut lomba jadi daftarnya tuh yang teknis seperti itu. Tapi untuk manajerial sejauh ini yang dilakukan ya paling baru mengurus dokumen dan sebagainya seperti itu. Tapi ya itu harapanku nggak cuma ngurus dokumen atau sponsorship ya, tapi lebih ke encourage tim-tim anggota tim dan merangkul semuanya. Seperti itu, bukan hanya ketua tim yang mengencourage atau merangkul, tapi manajerial itu ya seperti apa ya, yang manajerial itu ya memanage semua timnya gitu agar bisa berjalan sesuai visi dan misinya seperti itu. Aman nggak? Tadi Kira-kira ada Marco ya? kesulitan nggak? Mungkin kira-kira ada kesulitan nggak Kak? Biasanya manage tim itu kesulitannya apa gitu? Memanage tim ya kesulitan sebenarnya udah ada clue-nya ya di awal tadi, itu kesibukan akademik. Soalnya banyak banget kayak kru-kru, mungkin nggak cuma di ini tapi kayak di unit-unit lain juga pasti punya kesibukan akademik, dan nggak sedikit kalau oke, guys besok ngoprek yuk, aduh sorry ada deadline praktikum malam ini, atau besok pagi ada deadline praktikum, nggak bisa. Nah itu di satu sisi kita nggak bisa maksakan soal kesibukan akademik. Yang bisa kita lakuin ya apa ya, kayak kalau misal butuh bantuan atau masih sempet gitu, ayo gabung sini gitu. Oh ini nih, ada tanggapan nggak nih? Gak ada, kan lu semua yang ngomong. Gua nggak ada Nggak tanggapan ada. apa-apa. Nggak, tadi Baik. kemana? Sorry ya guys, gua ada kuliah tiba-tiba. Jadi infonya sore ini. Jadi bisa tolong dipercepat aja nggak kalau mau rokum? Sorry banget. Baik, jadi apakah semuanya mau dokum dulu guys? Oke, Boleh. baik Kak. Izin off cam ya, ini Oke, kameranya error cok. nggak apa. 1, 2, 3. Yuk. Sip, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak. Oke. Jadi benar. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin bisa ditanya lagi guys. Mungkin ini ya, karena kendala waktu juga gitu kan. Paling satu pertanyaan lagi gitu. Maksudnya biar gak terlalu lama juga. Kalian juga masih ada yang mau diwawancara kan? Ada yang mau ditanyain? Satu atau apa? Satu pertanyaan? Kalau nggak ada berarti dicukupkan aja lah ya. Aman nggak guys? Oke, aman Kak. Terima kasih Oke, Kak. aman Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Oke. insight-nya. Ya. Aman. Kalau gitu gue izin live ya. Good luck guys. Oke Kak. Terima kasih Oke Kak, Kak. terima kasih banyak Kak udah meluangkan waktunya Terima kasih Kak. Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke.